selamat sore para marketeer. Semoga semua dalam keadaan kondisi yang sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Selamat datang di Marketplace Special Program Sessions Keeping Up with the Marketplaces, sebuah tayangan yang membahas mengenai strategi bisnis, tips-tips dan juga konten unik dan menarik yang akan dibawakan secara santai namun insightful. Pada episode kali ini bersama saya Putri, selama 30 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih sebenarnya cara membangun jiwa kepemimpinan terutama pada masa krisis ini ya. Nah, kali ini sesi ini akan dibawakan oleh dua marketer kita, ada Mak Melati dan juga Kak Faikal. Halo Mak Melati, halo Kak Faikal, apa kabar? Halo, baik. Putri, gimana kabarnya? Baik, baik Mbak, baik-baik. Oke, Oke, mantap. kalau gitu. Nah, mungkin untuk sesi kali ini, untuk sesi presentasinya bisa langsung dimulai aja ya kepada Mbak Melati dan Kak Faikal, dipersilakan. Oke, thank you Putri. Ini kita ini materinya udah kelihatan kan ya? Oke, jadi selamat sore semuanya, teman-teman semua, teman-teman marketer, semua teman-teman marketplace juga ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang salah satu poin penting ya yang harus ada di masa krisis, yaitu kepemimpinan. Nah, sebenarnya kepemimpinan seperti apa sih yang diperlukan? Oke, mungkin kita bisa lihat next-nya. Ini adalah alasannya ya, karena kan kalau misalnya kita ngomong di masa krisis ini, apa sih yang terjadi? Coba kita lihat, ada apa saja kah? Jadi kalau misalnya kita tahu, di masa krisis, semuanya itu serba nggak pasti, banyak hal yang terjadi, banyak informasi yang terjadi, entah itu benar atau itu nggak benar ya. Di lain waktu juga ada banyak orang yang, oke, kamu perlu informasi ini, kamu perlu informasi itu, dan lain-lain semuanya. Jadi kita overload dengan berbagai macam informasi yang kita belum tahu itu sebenarnya informasinya benar atau enggak. Banyak noise-nya di luar inside. Dan juga informasi itu belum tentu lengkap gitu. Jadi udah banyak kan, lengkap enggak. Terus ada berbagai macam kepentingan, berbagai macam prioritas juga itu saling bertubrukan karena memang ketika krisis itu semua yang kita rencanakan dari awal runyam. Nah, itu ngaruh juga dong pastinya ke emosi, anxiety ya, kegelisahannya juga meningkat dan pada akhirnya juga akan terjadi analysis paralysis. Jadi dengan adanya begitu banyak informasi yang kita belum tahu mana yang benar dan mana yang penting, mana yang urgent buat dilakukan, pada akhirnya kita jadi bingung. Apa sih yang mau kita lakuin gitu. Nah, itu terjadi di hampir semua orang ya, entah itu pekerja ataupun non pekerja, dan memang justru peran seorang leader yang tepat yang diperlukan untuk mengatasi segala macam kegalauan dan kegelisahan yang melanda di masa krisis. Oke, kita coba lihat nih. Ini kita bisa hubungkan ya dengan salah satu konsep yang Marcus bikin. Mungkin kita bisa langsung next ke what-nya. Kalau teman-teman marketer sudah sering yang ngelihatin atau ikutan trainingnya Marcus, pasti udah nggak pasti udah familiar ya dengan leadership 3.0 yang atributnya itu ada 6. Dan 6 atribut ini masing-masing menggambarkan mulai dari physical quotient, terus intellectual quotient, emotion, sampai spiritual atau apa aja. Nah, yang paling awal, mungkin ini kita coba bisa lihat dari next slide-nya ya, karena kita udah kasih penjelasan simple gitu tentang masing-masing, in case teman-teman di sini bingung ya apa bedanya gitu. Nah, kalau kita lihat, ya physicality itu kelihatan jelas ya apa yang tampak gitu di depan muka. Nah, sebenarnya memang kalau kita ngomongin physicality seorang pemimpin, itu tuh seperti apa sih? Yang ini juga pasti diperlukan nggak hanya pas krisis aja sebenarnya dari segi visual, seperti apa penampilannya, terus kemudian dari, ya pastinya kalau misalnya secara offline ketemu, pasti dari bau, aspek audio tuh juga jadi salah satu hal yang penting ya di masa sekarang karena kita meeting semua secara online, orang cuma bisa lihat kita, dengar suara kita, mau kita bagus ngomongnya tapi kalau audionya terganggu itu juga beda ya dapatnya. Terus kemudian kalau ngomong physicality ini ya juga self care ya, gimana caranya kita bisa menghadapi krisis kalau kita sendiri nggak merawat diri gitu, kita lemes, kita sakit-sakitan dan lain-lain. Jadi self care itu juga perlu dilakukan, exercise, eat healthy, relax, sleep dan lain-lain. Nah, pemimpin itu juga ini apalagi di masa krisis ya, intellectuality-nya itu jadi salah satu hal yang diuji. Intellectuality itu apa? Ada logical thinking, ini kan juga gimana caranya
kita bisa tahu nih krisis ini kan pasti segala hal terjadi rumit banget, sangat-sangat complicated. Secara logical seorang leader tuh harus bisa membedakan ya mana itu sebenarnya yang penting, mana yang nggak penting gitu. Kemudian creative thinking-nya juga harus jalan karena kalau misalnya krisis berbagai hal itu nggak berjalan dengan semestinya, harus bisa kreatif melihat berbagai perspektif buat cari solusinya seperti apa. Kemudian practical thinking ini juga ada hubungannya dengan agile gitu, adaptif gitu. Jangan sampai kita memikirkan berbagai hal itu secara rumit ya, jadinya solusinya nggak dapat, yang ada kita malah pusing. Jadi harus praktis juga gitu. Nah, kemudian dari sisi emotionality-nya juga. Emotionality itu apa sih yang penting kita bisa menyadari gitu. Apa sih yang kita rasakan? Bahkan leader pun juga manusia gitu. Jadi dia harus tahu sebenarnya yang dia rasakan sekarang itu seperti apa, mood-nya kayak gimana, dia tahu kapan dia harus ngomong gitu, nggak boleh pas lagi emosi dan lain-lain. Dia bisa mengekspresikan juga emosinya dengan tepat ya, sesuai dengan situasi, dan juga pastinya dia harus bisa mengelola emosinya itu. Kemudian nggak hanya dari segi dirinya sendiri, tapi dia juga harus bisa punya sociability yang oke ya. Sociability itu ada social awareness. Jadi dia paham ya lingkungannya itu sekarang seperti apa, dia bisa menempatkan diri. Lingkungan itu juga nggak hanya lingkungan secara luas ya, tapi dalam timnya juga dia tahu apa sih yang terjadi gitu. Social relationship management itu juga penting gitu, karena dia selalu berinteraksi ya dengan berbagai stakeholder kita sebagai seorang leader. Kemudian social problem solving skill, jadi nggak hanya bisa memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan technical di kerjaannya, tapi juga secara sosial kalau ada permasalahan dia bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Terus personability. Personability ini juga ada berbagai hal yang harus kita pahami. Pertama, kita harus punya self-awareness. Apa sih self-awareness itu? Yang pertama, kita harus paham tujuan hidup kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Terus kemampuan kita tuh apa, yang paling oke-nya kita, kelemahan kita tuh apa gitu. Kita tahu karakteristik kita apa. Jadi kita bisa relate juga ketika kita bersosialisasi, ketika kita berpikir dan lain-lain, kita bisa menempatkan diri dengan baik dan benar. Kemudian self-confidence. Ya seorang leader itu kan pasti harus selalu mengambil keputusan ya, apapun kondisinya, seberapa susah atau seberapa baru mungkin hal tersebut bagi seorang leader. Nah, kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang penting untuk dia miliki. Dan pastinya kepercayaan diri itu bukan semu, jadi dia harus punya capability-nya dulu, biar dia bisa confident. Kemudian, self-motivation. Nah, ini kita bahas ya tentang gimana caranya dia sendiri nggak boleh nyerah gitu ketika ada stres. Karena kalau misalnya dia nyerah, gimana dengan anggota timnya? Itu yang susah. Terus dia juga harus bisa berpikir ke depan untuk maju nih, apa yang harus kita lakukan gitu. Kita nggak hanya bisa nyelesain masalah yang ada sekarang, tapi next-nya dia udah punya visi apa yang mau diselesaikan gitu. Dan juga kalau misalnya ada problem yang bikin jatuh, mungkin dibantai gitu ya, misalnya sama klien dan lain-lain, any kind of problems, dia harus punya kemauan dan keberanian untuk bangkit gitu. Jadi resilience-nya ada. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita ngomongin tentang elemen dari leadership 3.0 ini, yang paling penting juga adalah moral ability. Moral ability itu apa sih? Integrity itu sesuatu yang kalau misalnya ya seorang pemimpin itu nggak berintegritas, pasti susah banget untuk mendapatkan trust ya, entah itu dari klien atau dari timnya juga. Jadi dia harus jujur terhadap apapun yang terjadi, dia harus konsisten juga terhadap apa yang dia lakukan, dan dia juga harus mampu membangun kepercayaan. Itu yang penting di integrity. Kemudian dia juga harus punya responsibility, pasti ya. Jadi dia paham ketika dia berbuat kesalahan, dia mau mengakuinya dan dia mau untuk bertanggung jawab memperbaikinya gitu. Kemudian generosity, ya ini juga kita harus pengertian kepada orang lain, terus kita juga harus punya sifat-sifat yang memberi dan menolong. Nah, ini nggak hanya sekedar kita ngomong materi ya, tapi juga mau sharing gitu tentang apa yang kita bisa ke orang-orang lain, itu juga jadi sesuatu yang penting gitu bagi mereka. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita mau praktekkan taktik apa aja sih yang harus dilakukan, really benar-benar one by one, apa ya konkretnya. Nah, itu sudah kita jabarkan juga nih di bagian how. Mungkin
aku bisa minta bantuan Faikal untuk menjelaskan juga. Nanti aku juga bisa sambil nambah-nambahin. Gimana nih kira-kira Faikal, how-nya? Oke, Mbak Mel. Jadi, nah ini kan tadi Mbak Mel sudah menjelaskan ya teman-teman ya, apa saja atribut-atribut dalam leadership yang harus ada gitu. Selanjutnya, ada 4 behavior nih yang harus dilakukan oleh para pemimpin ketika menghadapi krisis di dalam perusahaannya. Yang pertama, yang paling penting juga ini adalah decide with speed. Jadi harus cepat, semuanya harus cepat. Leadership yang baik itu harus bisa fokus pada beberapa hal yang memang important. Lalu dia bisa bikin semacam framework sederhana saja. Yang penting intinya adalah di sini kecepatan, cepat dalam bereaksi dan juga harus tepat juga gitu selain cepat. Nah selanjutnya harus bisa adaptasi juga dari keadaan yang saat ini, karena keadaan saat ini kan sebenarnya cukup fuka ya, ibaratnya tidak terduga arahnya kemana gitu, orang nggak bisa tahu kemana arah dan tujuannya. Selanjutnya harus bisa juga reliable, jadi pemimpin itu harus bisa reliable secara pembawaannya harus bisa terpercaya dalam membawa perusahaannya ke arah mana gitu. Selanjutnya harus bisa engage juga agar bisa memberikan impact, engage kepada karyawannya, engage kepada masyarakat dan lain sebagainya, sehingga karyawannya juga bisa merasa dianggap gitu. Kalau misalkan kita punya pemimpin yang peduli sama kita. Nah, setelah slide ini akan saya jabarkan nih kira-kira masing-masing atribut 4 ini apa saja sih sebenarnya yang harus step-step yang harus dilakukan ya. Nah, yang pertama nih, decide with speed over precision. Jadi pemimpin itu harus bisa melakukan 4 hal nih step-stepnya. Yang pertama harus bisa mendefinisikan dulu prioritasnya seperti apa. Bisa memilih 3 dari 5 prioritas. Yang pertama mungkin faktor-faktor yang bisa dilakukan saat ini, kita harus bisa mengukur sebenarnya seberapa safety dan seberapa nyaman karyawan di dalam perusahaan kita gitu. Keamanannya gimana, kesehatannya seperti apa. Jadi kita harus prioritaskan kita mau ke arah mana. Setelah itu, faktor selanjutnya selain kesehatan dan kenyamanan kita juga harus memperhatikan sebenarnya kekuatan finansial kantor kita seperti apa, atau perusahaan kita seperti apa sih kekuatan finansialnya, apakah mampu bisa melewati krisis ini sambil juga meng-care karyawan-karyawan kita. Selain dari segi keuangan, tentunya juga perlu adanya kita memahami bahwa seberapa jauh nanti kita bisa beroperasional ke depannya dengan adanya krisis ini. Jadi prioritas-prioritas tersebut yang harus ditentukan nih oleh pemimpin, mana yang harus didahulukan, apakah karyawan, keuangan, ataupun operasional. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mendefine prioritasnya, kita harus bisa mengukur lagi nih, apa sih akibat atau implikasi dari tindakan yang akan kita lakukan. Apakah nanti ke depannya akan ada konflik, terus kita juga harus bisa memetakan mana yang memang kegiatan atau aktivitas yang urgent atau penting. Kan beda ya, kalau di Marcos itu ada urgent, ada important biasanya. Selanjutnya, kita harus bisa decide nih, kita mau bertahan saat ini, atau kita tujuannya ingin sukses ke depannya, karena itu berbeda. Yang penting, kalau misalkan kita ingin bertahan saat ini, tentunya akan berimplikasi juga pada prioritas-prioritas yang harus ditentukan untuk survival. Nah, selanjutnya ketika sudah kita menimbang nih, kita harus bisa menentukan juga siapa decision maker-nya. Memang pemimpin itu adalah ombak akhir ya, atau ujung akhir dalam pengambilan suatu keputusan. Namun tidak ada salahnya jika pemimpin bisa mendelegasikan atau memberikan kepercayaan kepada bottom lainnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang dirasa bisa dilakukan oleh bawahannya itu gitu. Selanjutnya, setelah kita bisa menentukan siapa saja IC dari masing-masing fungsi dan juga siapa decision maker-nya, agar bisa juga lebih agile dan cepat, kita juga harus bisa memahami bahwa ketika krisis itu tentunya pasti nanti ada action-action yang mungkin salah, tapi itu lebih baik daripada perusahaan kita jatuh dan gagal gitu. Oke, mungkin aku mau nambahin juga nih, karena ini kan memang kenapa decide with speed over precision, dan juga 4 hal ini adalah salah satu yang memang hal-hal yang penting untuk dilakukan di masa krisis, karena
Ya pertama, kenapa prioritas itu harus ada? Karena waktu krisis memang biasanya ada limited resources gitu ya yang tersedia gitu. Entah karena memang tiba-tiba timnya berkurang atau mungkin secara pemasukan atau revenue perusahaan juga berkurang. Makanya kita benar-benar harus define apa-apa aja hal-hal yang memang harus kita prioritaskan terlebih dahulu gitu. Apapun itu ya. Jadi kita benar-benar oke, 3 hal deh yang paling penting yang harus kita lakuin. Itu dilakuin dulu. Kemudian trade-offs. Kita juga pasti tahu ya, setiap apapun yang kita lakukan, pasti ada trade-offs-nya. Ketika kita melakukan satu hal, berarti kita tidak melakukan hal yang lain. Nah, itu yang benar-benar kita harus pikirin konsekuensinya seperti apa, gitu. Mana yang lebih penting bagi kita. Nah, kemudian, ketika krisis memang, kenapa name the decision makers ini adalah sesuatu yang sulit juga. Karena memang ketika krisis, banyak ide bermunculan, banyak hal yang perlu dilakukan, sense of belonging ketika misalnya kita minta bahwa oke, kamu harus ngelakuin ini, itu bakal susah banget kita dapatkan. Makanya kenapa kita harus empower tim kita untuk benar-benar bertanggung jawab, oke, menurut kalian apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi mereka juga benar-benar own the decision gitu. Dan kita bisa appreciate mereka ketika decision itu berjalan dengan optimal. Dan kemudian yang paling penting juga nih dari bagian ini adalah embrace action gitu, dan jangan menghukum kesalahan-kesalahan yang terjadi, karena kita tahu bahwa ketika krisis ada banyak hal baru yang harus kita coba. Jadi kalau misalnya kita berfokus pada oke, yang lo lakuin salah nih, siapa nih yang bikin kesalahan gitu, hukuman apa yang bisa kita kasih, nah itu nanti malah akan bikin orang jadi nggak berani untuk nyobain gitu, apa sih solusi yang harus dilakukan. Jadi seperti kata-kata yang tertulis ya, missteps itu will happen, tapi failing to act itu adalah hal yang memang sangat jauh lebih buruk. Gitu. Jadi ini ya, semua itu harus dilakukan dengan speed over precision. Jadi memang nggak boleh buru-buru, tapi kita harus melakukan dengan seksama dengan cara yang cepat. Oke, next yang kemudian Faikal, ada apa nih di nomor 2-nya? Nah, yang kedua, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat juga nih. Ada langkah-langkahnya lagi nih, teman-teman, untuk bisa beradaptasi sebenarnya apa yang harus dilakukan pertama kali. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah pemimpin harus bisa menentukan nih, apa yang harus bisa boleh dilakukan, apa juga yang misalkan tidak boleh dilakukan gitu. Kita mungkin punya semacam prioritas juga tadi di awal, tapi harus bisa juga menentukan nih, apakah kegiatan atau prioritas ini aktivitasnya menimbulkan dampak yang cukup signifikan atau tidak bagi perusahaan kita gitu. Selanjutnya kita juga harus bisa menentukan nih, apa yang sudah kita tentukan itu tidak boleh dilakukan harus bisa dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang memang kemungkinan akan terjadi yang sudah bisa dipetakan di awal. Seperti itu. Selanjutnya, setelah menentukan apa yang tidak boleh dilakukan, kita juga harus bisa berinovasi dengan cara tidak perlu menggunakan mungkin teori lama. Kalau memang ada teori lama, sudah ada SOP yang mungkin saat ini berlaku, itu bisa saja harus disingkirkan terlebih dahulu, karena memang keadaan krisis ini kita dituntut untuk semakin cepat, sehingga tentunya kita harus bisa menentukan nih, apakah proses bisnis kita itu memiliki hambatan, adanya birokrasi, dan lain sebagainya, sehingga peraturan-peraturan yang lama itu perlu kita adjustment lagi nih. Kita harus bisa, kalau bisa kita singkirkan, bikin baru, dan bikin baru dengan cepat juga gitu. Nah, selain itu, yang terakhir untuk beradaptasi, tentunya kita harus memperkuat koneksi juga, atau membangun koneksi dengan frontline dari perusahaan kita. Kalau perusahaan kita punya frontline-nya, kita harus bisa memetakan nih, kira-kira frontline kita ini butuhnya apa. Kira-kira dari masing-masing frontline itu, customer-nya itu memiliki anxiety apa sih yang harus dijawab, needs-nya apa sih yang harus bisa dipenuhi oleh para perusahaan kita gitu. Karena balik lagi, frontliner itu yang langsung berhadapan langsung dengan customer. Kita sebagai top management biasanya hanya menerima report, ya kan. Jadi kalau kita bisa turun ke bawah, kita tanya apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan, bagaimana yang harus langkah-langkah tepat yang harus bisa dilakukan, itu harus bisa pemimpin harus bisa turun ke bawah, seperti itu. Sama aku mau nambahin juga nih. Ini juga kenapa 3 hal ini adalah sesuatu yang penting ketika kita mau beradaptasi ya dengan tepat. Jadi pertama, decide what not to do ini memang itu adalah salah satu hal yang
lebih penting daripada decide what to do ya, karena memang kalau misalnya kita ngomong continuous improvement, yang selalu harus kita mulai dengan as simple as possible ya, sekecil mungkin perubahan itu kalau bisa kita lakukan itu akan lebih enak gitu dan akan lebih gampang untuk menjadi habit juga sebenarnya. Nah, gimana caranya untuk melakukannya? Ya kita tentuin aja apa sih yang nggak bisa kita lakuin gitu. As simple as misalnya ya katakanlah mungkin sebagai seorang leader atau misalnya as a person ya, oke mungkin karena WFH ini kita jarang gerak dan lain-lain, kita harus kurang-kurangin makanan yang nggak oke. Tapi kalau misalnya cuman kayak gitu kan pasti sulit ya untuk dilakukan. Langsung aja no sugar misalnya, no salt gitu, misalnya no oil, jadi udah langsung gitu aja. Nggak perlu harus muluk-muluk ya, makan sehat, makan ini, makan itu. Tapi apa nih yang harus di-cut gitu? Trim the fat gitu ya istilahnya ya. Trim the fat itu juga bisa berlaku dalam semua hal. Terus kemudian yang paling penting itu juga adalah ya kita jangan lagi berpaku pada apa yang pernah kita lakukan di masa lalu yang sudah sukses gitu, karena bisa jadi itu memang merupakan benchmark aja, tapi apa yang harus kita lakukan ya memang harus sesuai dengan updated condition gitu ya. Jadi benar-benar harus bilangin gitu, jangan sampai ada lagi misalnya kultur di mana ya tahun lalu kan kita ngelakuinnya kayak gini gitu. Ya itu nggak bisa kita pakai lagi ya. Terus sama tadi juga Veka udah jelasin ya, strengthen direct connection sama frontline gitu. Jadi jangan sampai kita cuman duduk di awang-awang aja, kita cuman ngawasin aja, tapi kita benar-benar harus tahu nih secara operasional apa sih yang dilakuin gitu. Karena kalau misalnya krisis, sesuatu yang berbeda itu bisa terjadi day by day, bahkan minute by minute, dan kalau misalnya kita baru nagihnya, oke misalnya di akhir hari, apa yang terjadi dan lain-lain, itu biasanya udah telat. Jadi kalau bisa memang langsung connect dengan semuanya, connect dengan everyone in the ecosystem, jadi semua permasalahan bisa diantisipasi dari awal. Oke, next-nya yang ketiga apa nih, Michael? Yang ketiga itu adalah reliably deliver ya. Jadi untuk bisa reliable, soal pemimpinan reliable bisa diandalkan oleh para bawahannya, untuk bisa dijadikan inspirasi oleh bawahannya. Ada 3 hal juga nih yang bisa dilakukan step by step. Yang pertama, agar kita dapat diandalkan harus bisa selalu alert, selalu waspada atas keadaan di sekitar kita, next update-nya seperti apa, data terbaru dari data update seperti apa, dan tentunya untuk stay alert itu kita harus bisa memberikan mungkin membuat dashboard semacam itu. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membuat dashboard-nya, kita misalkan apa sih sudah menentukan balik lagi ke prioritasnya, lalu kita mereview kembali kira-kira performa dari dashboard yang sudah kita bikin, performa dari masing-masing unit bisnis misalnya, itu seperti apa, baru kita langsung bisa menentukan nih set KPI-nya. Nah setelah itu, setelah kita bisa men-set KPI-nya, tentunya kita bisa juga harus menentukan bahwa kita memiliki badan yang sehat, yang fit, dan juga pikiran yang fresh gitu ya, untuk agar kita bisa manage perusahaan kita dengan baik dan lancar. Nah untuk set KPI sendiri tentunya ada beberapa matriks yang bisa ditentukan ya. Misalkan perusahaan itu kan misalkan beda-beda ya. Ada yang matriksnya antara industri satu sama lain berbeda-beda. Jadi harus bisa menentukan nih, pilih 3 sampai 5 matriks mana yang memang paling sering digunakan untuk menentukan kesuksesan dari KPI kita. Tentunya kita juga harus bisa meninjau atau memilih kira-kira masing-masing unit, kita harus bisa menunjuk satu orang yang memang selalu report ke kita dalam tiap momen yang dibutuhkan, misalkan tiap hari kah, atau mungkin tiap minggu kah. Jadi harus cepat reportnya supaya nanti segala keputusan yang memang harus diambil saat itu juga dapat dilakukan. Nah untuk selanjutnya, untuk dapat memiliki badan dan juga pikiran yang fit, yang cocok nih untuk berjuang di masa-masa krisis ini, tentunya para leader harus bisa menjaga badannya, kesehatannya dengan baik, harus bisa emosional stabil tentunya, dan juga tentunya harus bisa menjaga diri itu dengan makanan-makanan sehat. Tadi juga sebenarnya Mbak Dina juga udah bilang ya, makanan sehat, terus meditasi jika perlu, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang memang berdampak secara emosional yang sangat bisa mempertenangkan diri gitu ya sebenarnya.
Betul. Intinya kalau misalnya kita mau jadi pemimpin yang selalu bisa reliable gitu ya untuk deliver output gitu, entah itu di pekerjaan dan lain-lain, ya 3 hal ini kenapa penting tadi juga mungkin udah dijelasin sama Faisal ya. Stay alert itu harus, jadi kita benar-benar harus ngecek day by day apa yang mau kita capai itu terpenuhi atau enggak, apa yang sudah kita prioritaskan itu benar-benar terselesaikan atau enggak, dan kita juga pasti tahunya ketika kita udah menetapkan KPI dulu nih di awal gitu. Dan yang pasti ya kalau kita ngomong bisa reliable ya nggak hanya dari segi intelektual tadi ya secara logik dan lain-lain, tapi secara fisikalnya itu juga harus karena bayangin dong misalnya seorang leader tiba-tiba off 2 hari atau misalnya seminggu gara-gara sakit, itu gimana caranya ya nanti tim di bawahnya untuk menghandle semuanya gitu. Jadi 3 hal ini memang harus dimiliki oleh seorang leader kalau misalnya dia mau jadi leader yang reliable. Oke, yang terakhir nih behaviors-nya Faisal apa coba? Nah, perilaku terakhir dari leadership yang harus juga dimiliki, yaitu adalah engage for impact. Maksudnya engage itu jadi intinya dari engage itu harus bisa connect dengan semua stakeholder di perusahaan kita. Nah, connect-nya ke siapa aja sih? Itu bisa macam-macam, teman-teman. Bisa ke bawahan satu tingkat langsung, atau mungkin ke yang paling bawah juga bisa. Jadi kita harus bisa connect langsung kepada individual team members. Misalkan kita bisa cek nih masing-masing orang, saya tanya kabarnya, lalu kira-kira bagaimana kesehatannya, lalu apa hambatan yang dimiliki oleh mereka, itu bisa juga seperti itu. Sehingga nanti karyawan-karyawan kita tuh bisa merasa dipedulikan oleh atasannya. Nah, selanjutnya kita harus deep nih, maksudnya menggali kira-kira mereka tuh butuh apa sih agar kedepannya bisa bekerja dengan nyaman gitu. Sehingga dalam menghadapi krisis ini, tentunya kan pasti bawahan-bawahan kita atau mungkin bisnis kita memiliki rasa stres yang mungkin lebih tinggi daripada leadership. Nah, leadership kan harus bisa, dari leader itu harus bisa menggali kira-kira mereka tuh stresnya kenapa, apa yang bisa perusahaan bisa berikan kembali. Lalu seorang leader namanya juga manusia ya, tentunya harus bisa meminta bantuan nih jika memang dibutuhkan. Jadi kita tidak boleh gengsi. Leader itu nggak tahu, leader itu sebenarnya bisa tidak harus tahu apapun. Jadi bisa juga salah. Jadi harus bisa bertanya kepada tim membernya. Tim member itu akan senang sekali ketika leadernya bertanya sehingga bisa merasa, oh ternyata saya masih dibutuhkan oleh perusahaan saya. Ternyata saya masih dibutuhkan oleh pemimpin saya. Jadi silakan dielaborate lagi anak buahnya supaya mereka merasa dibutuhkan dan diperhatikan oleh para leadernya. Selanjutnya kita juga bisa memimpin dengan empati, yang tentunya kalau di masa sekarang ini empati itu harus bisa fokus kepada kesehatan dan juga keamanan dari masing-masing anggota karyawannya. Nah, selanjutnya kita harus bisa, yang terakhir selain itu, kita harus bisa mengumpulkan dan juga mengkomunikasikan pesan-pesan positif untuk diberikan kepada karyawan-karyawan kita, karena memang krisis ini balik lagi sangat menita fisik dan juga menita mental ya, bikin stres orang. Jadi para pemimpin harus bisa memotivasi, jangan juga stres. Jadi kita harus bisa memotivasi dulu karyawan kita sehingga operasional kita juga bisa berjalan, tidak ada kerugian yang signifikan secara revenue dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita coba langsung lihat next-nya ya, karena waktu kita ternyata tinggal 1 menit, kita mau coba petain sebenarnya dari masing-masing taktik yang tadi dijelaskan, itu semuanya bisa relate ke berbagai elemen gitu di dalam Leadership 3.0. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ternyata punya ada taktik-taktik yang lain, itu juga bisa ditambahkan. Mungkin kayak gitu. Gimana nih Putri, ada pertanyaan nggak yang mau kamu tanyain ke kita nih setelah melihat presentasi barusan? Oke, thank you Mbak Mel sama Kak Faisal udah presentasi. Mungkin aku mau nanya satu pertanyaan aja kali ya, karena waktunya juga terbatas. Betul. Mbak Mel sama Kak Faisal kan udah lumayan lama nih di Marketplace ya. Kira-kira tuh ada nggak sih kayak contoh yang real case-nya yang kayak keinget gitu waktu jadi misalkan waktu jadi new leader nggak tahu apa-apa. Nah itu gimana sih caranya untuk menghadapi ini semua? Kan kalau secara teori ya oke dari A sampai Z, tapi ketika belum implement secara langsung kan pasti juga susah ya Mbak. Itu mungkin ada tips dan triksnya. Ya sebenarnya menjadi leader itu ya lifelong journey juga ya, maksudnya lifelong learning juga dari awal pertama kali jadi leader sampai sekarang pun itu masih tetap belajar gitu. Jadi memang mau nggak mau kita selama
sebelum menjadi leader, kita pasti udah lihat dong contoh-contohnya ya, yang telah kita alami sendiri, leader kita tadinya seperti apa, kita mencontoh apa yang bagus-bagusnya gitu. Kalau misalnya ada berbagai hal yang mungkin kita menganggapnya kayaknya nanti kalau aku jadi leader nggak boleh kayak gitu, itu juga dipelajarin gitu. Jadi memang learning by doing semuanya gitu. Dan kalau misalnya kita ada waktu juga bisa aja kita belajar dari berbagai sumber ya. Maksudnya kalau misalnya kita sering baca Harvard Business Review atau misalnya dari yang lain, kita nonton TEDx, kita baca buku-buku leadership atau self development, itu kita bisa dapat banyak banget ilmu tentang leadership yang bisa kita implementasikan gitu. Tapi itu tadi ya, semuanya juga tergantung dari masing-masing timnya juga. Kalau misalnya kamu pernah dengar istilah situational leadership, itu juga kita harus pintar-pintar ngebaca timnya kayak gimana, cara kita ngelitnya juga pasti akan berbeda. Kira-kira seperti itu kalau dari aku. Mungkin Mas Faikal ada mau ditambahin atau udah cukup? Kalau masih ada waktu, aku pengen nambahin. Nah, kalau dari versi aku, kalau ditanya tadi siapa sih orangnya ya, mungkin kita bisa refleks sendiri ke perusahaan kita sendiri ya, ke founder gitu, Pak Hermawan. Dia sangat care kan, maksudnya dalam arti ketika krisis ini berjalan, dia langsung turun ke lapangan, maksudnya bukan turun ke lapangan, turun langsung ke kita semua mengadakan bahwa kalian tenang aja, kita jalan bareng semua. Kita satu kapal yang memang lagi goyang, tapi kita pasti bisa melalui badai ini. Jadi badai pasti berlalu. Itu sih mungkin contoh yang bisa kalian bisa lihat ya dari sosok ya, leadership. Oke deh, kalau gitu karena waktunya terbatas ya, sayang sekali. Terima kasih buat Mbak Melati sekali lagi sama Kak Faikal untuk pemaparannya yang sangat insightful. Thank you juga untuk penjelasan dari beberapa pertanyaan tadi. Semoga bisa bermanfaat dan motivasi para marketers pada sore hari ini. Untuk yang masih ingin belajar dan mendapatkan insight lebih, untuk catat waktunya karena special brown bag sessions akan tayang setiap bulan di jam 4 sampai dengan setengah 5 hanya di YouTube channel Marketers TV. Tentunya dengan konten yang tidak kalah menarik dan ditemani dengan para konsultan Marketers, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa pada bulan depan. Dah.